Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Rohani Kalvari Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang akhir zaman yang saya beri judul Wawasan Kristiani tentang 7 meterai Kitab Wahyu. Wawasan Kristiani tentang 7 meterai Kitab Wahyu. Kita mengetahui bahwa di dalam Kitab Wahyu ada yang kita kenal dengan 777, yaitu 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 meterai murka Allah. Ini itu terlaksana atau tergenapi secara kronologis. Walaupun kita tahu bahwa Kitab Wahyu itu tidak selalu kronologis. Ada pasal yang satu dengan pasal lain itu mendahului dan sebagainya. Tetapi khusus untuk akhir zaman, yaitu peristiwa tentang menjelang, saat, dan sesudah kedatangan Yesus kedua kali, itu sangat berkaitan dengan yang namanya pembukaan 7 meterai, peniupan 7 sangkakala, dan pencurahan 7 cawan murka Allah. Yang terlaksana atau penggenapan nubuatan ini secara kronologis terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau kita pelajari bahwa pembukaan 7 meterai Kitab Wahyu ini itu sangat erat sekali hubungannya dengan tercapainya gereja yang sempurna di akhir zaman ini. Karena memang suatu kerinduan hati Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia pada akhirnya akan memiliki yang namanya gereja yang sempurna, yang tidak bercacat celah, yang nantinya akan menjadi pengantin perempuan Kristus yang akan masuk dalam perkawinan dengan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah wawasan Kristiani tentang 7 meterai Kitab Wahyu yang kita akan pelajari pada saat ini. Nah, setiap pembukaan meterai Kitab Wahyu ini selalu terjadi sesuatu yang hebat dan dahsyat. Sesuatu yang luar biasa. Karena memang inilah peristiwa akhir zaman yang sudah dinubuatkan melalui Kitab Wahyu. Dan pembukaan meterai ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu terbagi dua, yaitu pembukaan meterai pertama dan meterai ke-7, itu penggenapannya hanya tercapai menjelang datangnya Antikris, yaitu masa 3,5 tahun aniaya besar oleh Antikris. Sedangkan pembukaan meterai kedua sampai ke-6, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, itu penggenapannya itu sejak dibuka terus terjadi peristiwa ini, terus terjadi peristiwa akhir zaman ini, sampai menjelang datangnya masa Antikris, terus masuk kepada masa 3,5 tahun Antikris, dan sampai berakhir di akhir masa 3,5 tahun Antikris. Nah, dengan demikian kita mendapat satu gambaran bahwa demikianlah terjadinya pembukaan meterai 1 sampai ke-7 Kitab Wahyu. Nah, kalau kita
lihat di dalam kitab Wahyu pasal 6, kitab Wahyu pasal 6 dikatakan bahwa judulnya adalah keenam meterai pertama dibuka. Keenam meterai pertama dibuka. Artinya meterai 1 sampai meterai 6 dibuka pada pasal 6. Sedangkan pembukaan meterai yang terakhir, yaitu meterai ke-7, itu terjadi di pasal 8. Bukan di pasal 7, tapi di pasal 8. Mengapa demikian? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, pembukaan meterai 1 sampai 4 ini, setiap pembukaan meterai, maka keluar yang namanya kuda. Pembukaan meterai pertama, itu yang keluar adalah kuda putih. Pembukaan meterai kedua, yang keluar adalah kuda merah padam. Ini di pasal 6 ya. Pembukaan meterai ketiga, keluar namanya kuda hitam. Dan pembukaan meterai keempat, yang keluar adalah kuda hijau kuning. Jadi meterai pertama sampai meterai keempat, ketika dibuka, ada sesuatu yang hebat dan dahsyat terjadi, dan yang keluar adalah seekor kuda. Apa artinya ini? Kuda itu berbicara tentang suatu kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang dahsyat, itu kuda ini. Jadi di akhir zaman ini ada suatu peristiwa-peristiwa penggerapan dari peristiwa akhir zaman ini yang terjadi secara dahsyat dan luar biasa. Pembukaan meterai pertama dikatakan keluar kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Kuda tadi saya katakan merupakan lambang kekuatan yang dahsyat. Tetapi warna ini menentukan. Di sini katakan kekuatan yang dahsyat itu warnanya putih. Putih berbicara tentang kekudusan, berbicara tentang kesucian. Itu kudus. Nah, kalau kita pelajari kitab Wahyu semuanya, maka kekudusan itu yang digambarkan sebagai kuda putih ini berbicara tentang sesuatu kekuatan yang suci, kudus. Dan di ayat 2 ini dikatakan, lalu yang suci dan kudus itu, kekuatan yang suci itu, dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Maju sebagai pemenang artinya sudah menang dan terus merebut kemenangan. Siapakah oknum yang sudah menang? Dia tidak lain adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, kemudian dia rela serahkan nyawanya di kayu salib Kalvari. Di sana dia tebus segala dosa-dosa umat manusia, dan setelah itu dia mati, dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dia pegang segala kuasa, baik di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi, ada di dalam tangan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menang terhadap dosa, terhadap maut, dan terhadap neraka. Maka orang yang percaya kepada Yesus, maka dia pasti memiliki kemenangan. Dan kuda putih ini, yaitu suatu kekuatan yang ditunggangi oleh sesuatu yang kudus itu, telah menang dan maju merebut kemenangan. Yesus yang sudah menang, dia ada bertahta di sorga kekal selama-lamanya. Dari sana dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu piatu, hai anak-anakku. Tetapi aku akan berikan seorang penolong yang lain, yang kualitasnya sama seperti saya. Maka Yesus mengirimkan Roh Kudus ke dalam dunia ini untuk menolong kita anak-anak Tuhan, untuk memberikan kekuatan, untuk menuntun kita kepada segala kebenaran. Itulah Roh Kudus. Itulah sebabnya sekarang ini Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Mengapa dia menang dan mau merebut kemenangan?
karena manusia itu semua sudah jatuh ke dalam dosa. Alkitab katakan semua manusia hilang kemuliaan daripada Allah. Dan upah dosa adalah maut. Dan kalau upah dosa adalah maut, pasti akan menuju kepada neraka. Tetapi ada si oknum pemenang itu yang sudah mengirim suatu kekuatan luar biasa yang dahsyat itu Roh Kudus untuk menjangkau mereka-mereka yang terhilang, yang siap menghadapi upah dosa yaitu maut. Disinilah yang dimaksud dengan kuda putih ini. Suatu kekuatan yang dahsyat. Yang merupakan sesuatu kekudusan dan kesucian. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak bekerja sendirian. Alkitab katakan, kamu akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 dikatakan, kalau sampai Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan memiliki kuasa untuk mengadakan penginjilan, kuasa untuk kabarkan keselamatan Injil Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia, baik yang di Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, kekuatan ini bekerja luar biasa. Suatu kebangunan rohani yang hebat dan ajaib. Itu yang namanya pencurahan Roh Kudus. Kita kenal ada hujan awal. Hujan awal yaitu pencurahan Roh Kudus yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Di mana murid-murid itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan setelah itu mereka dalam kuasa Roh Kudus mengadakan penginjilan besar-besaran. Maka pada saat Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Pada waktu Petrus berdoa, orang lumpuh berjalan. Ini kegerakan yang luar biasa. Pencurahan, hujan awal. Dan hujan akhir terjadi tahun 1900. Pada abad ke-20 kita mengenal peristiwa yang namanya peristiwa kepenuhan Roh Kudus yang luar biasa. Yang terjadi di Topeka, USA pada tahun 1901. Bahkan setelah itu ada yang terjadi di Azusa Street tahun 1906, di mana orang-orang percaya kepada Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga terjadi satu gerakan luar biasa, gerakan Roh Kudus yang ajaib, karismatik Pentakosta, bekerja kemana-mana dengan kuasa yang dahsyat, yang hebat. Ini bicara kuda putih. Hujan awal dan hujan akhir. Dan firman Tuhan katakan, sesuai dengan nubuatan Nabi Yoel, bahwa pada akhir zaman itu akan terjadi yang namanya pencurahan 2 kali ganda. Hujan awal dan hujan akhir akan terjadi bersama-sama. Dan inilah yang kita kenal dengan kuasa Roh Kudus bekerja 2 kali ganda. Untuk apa? Untuk mempersiapkan gereja yang sempurna. Suatu gereja yang tak bercacat celah. Tak ada nodanya. Karena menjadi pengantin perempuan Kristus. Ini pembukaan potret pertama. Sudah dibuka. Sekarang di mana-mana seluruh dunia ada kesempatan terjadi kebangunan rohani. Orang bertobat. Sebab itu sampai sekarang ini banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus, itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan, dimenangkan jiwa-jiwa yang sedang menuju ke neraka. Haleluya, puji Tuhan. Pembukaan meterai kedua, keluar yang namanya kuda merah padam. Kuda merah padam ini di ayat 4 katakan, orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Damai sejahtera diambil dengan cara apa? Dengan peperangan antar bangsa. Terjadi peperangan satu dengan yang lain. Bahkan ini peperangan ini akan terus berkembang terus. Sampai dia memuncak pada perang Harmagedon. Peperangan ini tidak akan berhenti. Bahkan sekarang perkembangannya bukan antar bangsa saja. Tetapi sekarang dia berperang dengan sistem terorisme. Tidak dibatasi lagi oleh batas negara. Semua dilatar belakangi dengan
dikatakan bahwa untuk mengambil damai sejahtera. Sehingga peperangan ini mengakibatkan tidak ada damai sejahtera di dalam dunia ini antar umat manusia. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, yang sedang menjalankan misi untuk maju sebagai pemenang, untuk merebut kemenangan. Suatu kegerakan ini, pembukaan meterai kuda putih ini, dia terus bergerak, walaupun sudah keluar namanya kuda merah. Damai sejahtera mau dia ambil dari seluruh umat manusia. Tetapi firman Allah terus disampaikan bahwa ada sumber damai sejahtera satu-satunya yang kekal, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus, dia adalah Raja Damai. Walaupun ada di dalam kondisi konflik, ada perang dan sebagainya, penginjilan itu tetap kita harus kerjakan. Kita harus kerjakan supaya mereka yang kehilangan damai akibat peperangan akan mendapat jawaban dari Tuhan. Memiliki Yesus. Dan Raja Damai itu masuk dalam hidup mereka. Mereka memiliki kehidupan kekal. Menang bersama Yesus. Meterai ketiga. Ketika dibuka meterai ketiga, dikatakan keluar seekor kuda hitam. Kuda hitam ini dan berbicara secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Pada waktu pembukaan meterai ketiga, keluar kuda hitam. Kuda hitam ini berbicara tentang bala kelaparan. Di seluruh dunia terjadi kelaparan yang luar biasa. Sehingga harga secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Artinya memang sulit dapat makan. Inilah namanya kelaparan. Dan memang kalau kita ikuti data-data dari WHO, sekarang ini ada ratusan juta orang yang sedang menghadapi kelaparan. Sementara peperangan terjadi, meterai kedua dibuka, meterai ketiga juga dibuka. Jadi bergerak secara simultan. Akibat dari perang yang tidak ada damai sejahtera, orang juga hancur lebur, harta hilang dan sebagainya, sehingga sulit memperoleh ekonomi yang baik, sehingga mengalami yang namanya secupak gandum sedinar harganya. Sehingga orang jadi miskin, tidak berdaya, tidak punya kemampuan lagi untuk bangkit dari kehidupan sejahteranya. Tetapi di saat-saat seperti itu, Alkitab katakan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur itu bicara tentang Roh Kudus, lambang Roh Kudus. Jadi, sementara dilanda oleh damai sejahtera yang hilang akibat peperangan, dilanda dengan bala kelaparan akibat dari kuda hitam ini, ada firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pekabaran Injil terus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan yang punya semangat dari Roh Kudus, yaitu kuda putih dengan kedahsyatannya dan kekudusannya itu. Dia menjangkau mereka semua dan mereka boleh datang kepada Yesus. Kalau mereka meresponi tawaran Yesus, karena demikian Allah mengasihi si dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya sebarang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Maka mereka yang meresponi kuda putih ini dengan pemberitaan firman yang disampaikannya, maka mereka akan memiliki keselamatan. Tetapi wahai mereka yang menolak, mereka akan tetap terus menuju kepada kebinasaan sebagai upah daripada dosa. Selanjutnya itu berbicara tentang pembukaan meterai keempat. Meterai keempat ini di mana begitu dibuka keluar yang namanya seekor kuda hijau kuning. Kuda hijau kuning ini orang yang menungganginya bernama Maut dan Kerajaan Maut. Jadi kuda hijau kuning ini berbicara tentang maut yang disebabkan oleh sampar, oleh pandemi. Kita tahu sekarang ini dunia sekarang sedang dihadapi dengan pandemi COVID-19. Ini merupakan salah satu penggenapan daripada pembukaan meterai keempat ini. Karena kuda hijau kuning ini begitu dibuka, dia akan terus maju.
berbarengan atau secara simultan dengan peperangan kuda merah dan kelaparan kuda hitam. Ini terus terjadi. Sehingga dikatakan banyak orang dikatakan di sini itu kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh. Jadi 1/4 umat manusia di bumi ini mati karena peperangan, karena bala sampar, karena bala kelaparan, dan karena bala sampar. Jadi 3 ini bergerak secara simultan. Sehingga manusia itu berada dalam satu ketakutan yang dahsyat. Sehingga menuju kepada maut. Karena di dalam kuda hijau kuning ini, dia ditunggangi oleh maut dan kerajaan maut. Kita tahu di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 dikatakan, Yesus katakan, aku hidup, ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Memang kuda hijau kuning ini ditunggangi oleh maut dan kerajaan maut. Kita lihat sekarang pandemi. Yang meninggal luar biasa. Sampai kubur-kubur nggak cukup. Mau dibakar di India juga hampir nggak cukup semuanya. Seakan-akan tidak ada solusinya. Tetapi sementara pembukaan materai pertama jalan terus, kuda putih ini tetap kabarkan keselamatan oleh kuasa Roh Kudus, maka di sana ada berita mengatakan bahwa ada Yesus yang pegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Sehingga apa yang dikerjakan oleh kuda hijau kuning ini, itu dapat dikalahkan oleh kuda putih. Dari 4 kekuatan ini, kuda putih, kuda hitam, kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning ini, yang pertama, materai pertama, kuda putih ini, dia bekerja terus secara luar biasa. Dikerjakan oleh Roh Kudus dan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kabarkan Injil, keselamatan. Bahwa di dalam Yesus adalah keselamatan. Bahwa keselamatan hanya melalui Yesus saja. Dan ini diberitakan oleh kuasa Roh Kudus. Kita tinggikan panji salib Yesus. Dan kita perlebar kerajaan sorga. Karena kemenangan pasti tercapai. Karena ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, selama materai kedua, ketiga, dan keempat dibuka, orang menghadap penginjilan, banyak orang yang mati syahid. Di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah sampar, tengah pandemi, tetap berjuang. Banyak yang mempertahankan iman, mati syahid. Maka ayat yang pembukaan materai kelima ini berbicara tentang orang-orang yang mempertahankan firman Allah dan kesaksian yang mereka miliki. Ayat 9, dan ketika anak domba itu membuka materai kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Sementara materai kedua, 3, dan 4 dibuka, ada orang-orang yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian mereka. Mereka ini mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan mereka itu nggak dibalas? Nggak pernah dihukum lagi orang-orang jahat tersebut. Tuhan bilang, ayat 11, mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang dibunuh sama seperti mereka. Jadi mereka semua sudah dibunuh karena firman Allah dan kesaksian mereka, tetapi masih ada yang akan dibunuh karena firman Allah dan kesaksian mereka sampai jumlahnya genap. Artinya pembukaan materai kelima ini sudah dibuka dan terus berjalan, akan ada yang namanya mati syahid. Ada gereja yang dibakar, ada gereja yang dibom, ada pendeta yang dibunuh, dan sebagainya. Mati syahid ini
pasti akan dialami karena ini meterai kelima sudah dibuka. Orang mati syahid. Tetapi kalau kita perhatikan itu tidak begitu saja. Terus dia berkembang mati syahid sampai pada awal daripada masa antikris. Penganiayaan besar luar biasa di sana terjadi. Ketika naga merah si iblis ini kembali, dia menghantam, dia membunuh semua orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang memiliki kesaksian firman Tuhan, tapi tidak penuh Roh Kudus. Itu adalah keturunan tertinggal. Suatu saat kita akan bahas soal itu. Terus maju ke pembukaan meterai ke-6. Pembukaan meterai ke-6 berkata begini. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai ke-6, sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Pembukaan meterai ke-6 ini terjadi gempa bumi yang luar biasa, terjadi perubahan cuaca yang luar biasa, dan itu terjadi di seluruh dunia. Kalau kita lihat sekarang ini, berita-berita internasional mengatakan bahwa terjadi yang namanya pemanasan global. Pemanasan global ini mengakibatkan suhu bumi ini naik 1,5 derajat. Dan akibatnya apa? Gunung-gunung es yang ada di kutub itu meleleh. Melelehnya gunung-gunung es ini menyebabkan permukaan air laut itu naik. Ketika datang hujan beberapa hari, terjadilah banjir di mana-mana. Sekarang kita dengar berita, di mana-mana banjir. Eropa banjir, Timur Tengah banjir, di China banjir. Jepang banjir, semua banjir sekarang ini. Dan karena terjadi pemanasan global, suhu udara berubah, panas bumi meningkat, terjadi kebakaran di mana-mana. Kita tahu di Yunani sekarang sulit mengatasi kebakaran. Terjadi kebakaran di Amerika, di hutan-hutan Amerika, bahkan hutan basah di Brasil yang terbesar terbakar karena pemanasan global ini. Australia dibakar semuanya. Ini pembukaan meterai ke-6. Dan bukan itu saja. Di ayatnya yang ke-13, bintang-bintang di langit jatuh ke atas bumi. Bagaikan pohon ara menggugur buah-buahnya yang mentah apabila digonjang angin yang kencang. Ayat 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab. Dan diguling dan menyesat. Gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau. Saudara bisa bayangkan kalau gunung itu tergeser. Kita punya pengalaman di Palu waktu lalu. Itu tanah sekian besar. Ada rumah-rumah di atas sana. Itu tergeser. Dan peristiwa pembukaan meterai ke-6 ini, gunung tergeser. Bahkan dikatakan gunung tergeser dan pulau-pulau tergeser. Kalau kita mengikuti teori tentang terjadinya gerakan lempengan Eurasia dengan Indonesia ini, lempengan ini benturan, terjadi yang namanya gempa bumi di atas 7 skala Richter, maka akan terjadi yang namanya tsunami. Pengalaman yang tsunami di Aceh, karena lempengan ini cuma tergeser sedikit. Apalagi kalau pembukaan meterai ke-6 ini nyata, tergeser bukan geser, tapi benturan luar biasa. Maka tidak salah Alkitab katakan gunung itu bergeser. Pulau itu bergeser. Dan apa yang terjadi? Ayat 19, ayat 15. Raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa, semuanya itu bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi mereka ini yang namanya orang-orang raja-raja, pemimpin-pemimpin besar yang pegang kuasa, orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa. Semuanya itu melihat pulau bergeser, gunung bergeser, mereka anggap ini kiamat. Mereka mohon, mari
Tolong kami, tolong kami. Sementara ini terjadi, pembukaan meterai ke-6 terjadi, pembukaan meterai pertama terus berjalan, yaitu kebangunan rohani, penginjilan besar-besaran oleh kuasa Roh Kudus untuk memenangkan jiwa-jiwa yang siap untuk menuju kepada neraka, supaya mereka dapat tertolong dan dapat diselamatkan. Maka didengar oleh para raja-raja, pemimpin-pemimpin, orang kaya, perwira-perwira, bahkan orang-orang berkuasa. Mereka begitu dengar, ada berita tentang Yesus yang sanggup menyelamatkan mereka. Mereka bisa diselamatkan oleh Yesus. Maka timbul satu pengharapan. Karena pengharapan mereka ingin diselamatkan, maka pada situ mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ini yang dinamakan dengan kegerakan luar biasa, yaitu kebangunan rohani yang dahsyat dan ajaib, sehingga terjadi yang namanya tuaian global. Orang-orang datang kepada Yesus. Bahkan Yesaya 60 katakan bahwa Kedar dan Nemayot mereka datang bergerombol, datang memenuhi tempat ibadah. Mau apa? Mau cari Tuhan Yesus. Mau berdoa, menyembah, memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Alkitab katakan, yang terdahulu terkemudian. Itulah sebabnya kita harus tetap ikut Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan. Bahwa Tuhan baik. Haleluya, puji Tuhan. Dan pada pembukaan meterai ke-7, setelah mengalami proses yang begitu dahsyat, meterai ke-7 dibuka. Pasal 8 ayat 1 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Pada waktu gereja Tuhan yang sudah disempurnakan menjadi pengantin perempuan Kristus, maka masuk dalam pernikahan dengan Yesus. Ini yang dikatakan sebagai perkawinan gereja Tuhan. Dan sorga menghargai. Sehingga terjadi yang namanya sunyi senyap selama setengah jam. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah wawasan Kristiani tentang 7 meterai kitab Wahyu. Dan saya percaya ini menjadi berkat buat kita semua. Kita bisa pelajari lebih dalam lagi. Menyelidiki dengan pertolongan Roh Kudus. Supaya kita makin hari makin mengerti tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan digenapi di saat-saat yang mendatang ini. Dan melalui firman Tuhan ini, ketika kita memahami, mengerti firman Tuhan ini, kita melakukan, menerapkan, dan menjalankan semua ini, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.